Ya, selamat pagi guys. Hari ini hari kedua kita workshop ya. Jadi hari ini kita praktek guys. Exercise di Rai Fitness. Demo masak Ya, demo masak dari Seventry. Oke, jadi sekarang kami dalam perjalanan tempat gym. Ya, kebetulan perjalanannya atau jaraknya dari Adijaya Hotel ke Rai Fitness itu sekitar 200 meter ya. Sekitar 200 meter. 100 meter lagi guys. 5 minutes later. Selamat pagi chef. Pagi. Penggunaannya mungkin bumbu-bumbunya informasinya saja. Jadi untuk kelompok 1 yang ada catering, healthy menu bisa pakai menu seperti ini. Kadang-kadang karena kan kesulitan pada klien kan sebenarnya tidak karena banyaknya klien itu atau rekan-rekan nggak pengen jadi atlet ya, cuman pengen memiliki badan yang sehat ya. Jadi masih bisa menggunakan makanan semi diet ini. Karena kalau misalnya klien atau catering yang ke kalian cuma dikasihnya ayam tanpa rasa rebus biasanya nggak bertahan lama ya. Tapi kalau dengan gini sehatnya dapat, dia juga enjoy. Ya. Sharing aja saya bisa ngomong gini karena saya punya klien catering ada yang udah sampai 12 tahun dengan saya. Jadi terus menerus satu keluarga. Jadi sustainable ya. Dan juga mereka juga nggak bosen dan nggak jenuh. Kalau ada ayam, satu laginya chicken black pepper. Jadi sengaja saya pilihkan menu yang kalian gampang bisa ikutin di rumah dan juga bahannya nggak ribet ya. Jadi yang pertama kita akan membuat rolada ayam. Nah ini rolada ayam ini menggunakan ayam giling. Ayam giling kalian boleh pakai bagian paha, bagian dada silakan aja. Bagian paha katanya lemaknya tinggi, nggak juga persentasenya hanya beda 2 atau 3 gram saja. Yang penting kalian trim semua bagian, biasanya kalau ayam negeri kan ayam boiler suka ada yang kuning-kuningnya lemak-lemaknya kalian buang aja, kulitnya kalian buang aja. Biasanya kalau udah dagingnya biasanya sama. Tetapi menariknya penggunaan daging ayam dan daging dada dengan daging paha untuk menu-menu seperti tahu bakso, siomay, isian dimsum rasanya akan jauh enak menggunakan bagian paha. Cuman karena ini disediakannya bagian dada nggak masalah ya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 200 gram dada ayam giling. Lalu di sini kita menggunakan ada wortel diparut. Ini optional ya sebenarnya. Wortel boleh dipakai mau enggak silakan aja. Tapi ini untuk warna kita pakai aja ya, bagus ya. Lalu di sini kita menggunakan sedikit bawang putih. Bawang putihnya kalian boleh cincang, boleh ulek, boleh geprek silakan aja. Di sini akan kita cincang aja ya. Kalian bisa menggunakan kalau di rumah bisa pakai chopper, pakai cincangan halus silakan aja. Atau kalian kalau mau caranya cincang kayak ujung ininya begini aja. Mejanya terlalu pendek nggak apa-apa. Lalu di sini kita akan menambahkan. Biasanya saya kalau setengah kilo pakai 1 bagian putih telur. Ini kan nggak nyampe setengah kilo, kita pakai aja kurang lebih seperempatnya aja ya. Kenapa digunakan putih telur? Putih telur ini fungsinya sebagai pengikat ya, sebagai pengikat. Ya. Kalau mau pasangan pakai cincin, kalau masakan pakai putih telur. Oke. Ya, kalau ini santai aja dibawa mau tanya aja ya. Lalu di sini saya menggunakan tepung tapioka 1 sendok aja, boleh pakai tepung maizena ya. Jangan pakai tepung terigu ya. Tepung terigu nantinya keras. Ya. Ini tepung tapioka ini gunanya adalah pengenyal ya. Sendok aja. Nah, kalau kalian mungkin nanti ada yang punya usaha, mungkin kan kalau untuk usaha harganya misalnya mau disesuaikan dengan kosnya, biasanya bisa disesuaikan itunya penggunaan tepung tapiokanya ya. Tapi tepung tapiokanya jangan terlalu banyak. Nantinya bukan rolade, ini cilok. Nah menariknya satu adonan ini kalian bisa bikin bermacam-macam ya.
nanti sekali selain rolade, kalian bisa memasukkan keisian tahu, terong, ataupun kol seperti siomay, atau kalian bisa langsung gini aja. Saya lagi diet nggak mau pakai tepung, kalian bisa bentuk seperti bulat-bulat seperti ini aja, dikukus, atau kalian tambahkan sedikit lagi sagunya dibikin bakso. Kalau bikin bakso tinggal gini aja, nah, dengan 2 sendok ambil adonannya, bulat-bulat ini gini aja. Ada juga yang pakai tangan, karena saya nggak suka pakai tangan messy atau berantakan, jadi gini aja, nggak dicemplungin ya, jadi cuma gitu-gitu aja. Nah, bulat. Ya, tapi di sini kita bikin rolade aja ya. Nah, ini penambahan kondimen yang saya bilang diizinkan ya. Saya biasanya pakai saus tiram sedikit aja, kurang lebih itu nggak nyampe full 1 sendok makan. Ini kecap asin, kita menggunakan sedikit kecap asin, jadi tidak perlu menambahkan garam lagi ya. Lalu ini ada sedikit kecap Inggris. Oke. Ditambahkan sedikit merica putih, jangan merica hitam ya, merica putih yang digunakan di sini ya. Kalau dimsum biasanya selalu menggunakan mericanya merica putih. Ya, di sini ada perasa jamur. Biasanya saya pakai perasa jamur untuk menggantikan MSG. Ya. Nah, perasa jamur ini cukup aman juga digunakan untuk anak-anak. Jadi silakan aja digunakan. Kayak ini dia ada perasa seperti ini. Mudah ya. Cukup kuasanya bisa siapkan. Nah, lalu saya di sini kebetulan menggunakan kulit kembang tahu. Biasanya kalian bisa cari namanya kulit ngokyang. Bentuknya seperti ini. Kalau kalian kesulitan mendapatkan kulit ini tapi pengen bikin rolade, kalian bisa alternatifnya pakai putih telur. Jadi kalian teflon panaskan putih telur kasih air sedikit. Ya, kasih air sedikit, diaduk rata. Boleh tambahkan sedikit tepung terigu tidak masalah, tapi kalau saya biasanya nggak pakai, dibikin dadar tipis, baru nanti digulung juga sama ya. Silakan aja. Ini kebetulan saya menggunakan kulit kembang tahu. Ini mereknya, kulit tahunya beda ya, bukan kulit tahu yang ada 2 macam kulit tahu. Ada kulit tahu yang keras. Yang keras itu biasanya buat sop. Ya, ini yang khusus untuk ngoyang dimsum, biasanya ekado pakai ini semua. Jadi silakan aja bisa dicari. Oke, ini gampang banget. Ini cuma ditaruh gini aja. Lalu ininya kalian ratakan. Nah, ini lumayan irit. Dari 1 kilo itu, kalau kalian khusus ya, kalau 1 kilo dagingnya bener-bener rasanya bener-bener terasa daging, berarti tepungnya dikit, kalian bisa dapat 6 piece seperti ini. Nah, di sini kalian bisa isi variasi nih. Kalian bisa menambahkan misalnya wortel dipotong tipis, direbus, taruh di tengahnya, buncis atau sosis ataupun mozzarella, silakan aja ya, atau udang boleh aja ya. Jadi kalian bebas berkreasi ya. Oke. Ya, jangan ditaruh sendok mana. Nah, kalau kalian nambahkan apa namanya sayuran, nantinya jadi bagus. Kalau saya nyaranin sayurnya sayuran mixed vegetable tuh, yang ada beans, green bean, buncis, kacang polong, wortel, bagus sekali nantinya. Nah, ini tinggal digini aja. Nah, ini kalau kalian besar kecilnya bisa diatur ya. Kalau misalnya rasanya pengennya lenjerannya besar, silakan aja. Ini tinggal digini aja, tarik, gulung. Ini diratakan. Ini kalian tinggal gini aja nih. Nah, ya gampang ya. Gampang buat tukang masak ya. Nah, seperti ini udah beres. Ini tinggal digini aja. Kalau pakai dadar sama dadar gulung, mungkin kalau dadar gulung nggak usah digini nggak masalah, tapi bisa juga tetap. Oke, dikukus aja. Nah, ini kan dikukus, sambil nunggu ini dikukus, kita masuk langsung ke masakan kedua. Jadi masak itu sebenarnya bisa langsung dikerjakan multitasking disebutnya ya. Ini masakan kedua, sekalian saya mau jelaskan cara saya masak kemarin yang potong ayam ya. Jadi ayam itu kan biasanya, ini anggapnya dada ayam besar ceritanya ya. Biasanya kebiasaan kita kan selalu gini ya.
yang saya bilang gitu kan. Nah, dengan mengharapkan nanti ininya dipotong, tinggal ditekan-tekan jadi matang. Harusnya salah. Tinggal gini, anggapnya ini dada besar ya. Potongnya gini. Nah, nyamping. Nah, kalian kalau misalnya, oh saya maunya di sajian saya atau customer saya, pelanggan catering saya pengennya kelihatannya besar. Silakan aja, tinggal di butterfly aja. Nah, disebutnya ini butterfly, teknik butterfly. Nah, kelihatannya dada ayam yang kecil jadi gede. Ya, ini teknik juga. Jadi catering kadang-kadang orang kan melihat aja. Jadi sebenarnya kan untuk catering itu standarnya biasanya 150 gram dada ayam. 150 gram dada ayam aja kita udah memberikan 30 gram protein untuk customer kita. Ya, jadi satu plate ini satu serving gini biasanya nasi merah, proteinnya karbonnya bisa nasi merah, bisa ubi, bisa kentang, silakan aja, siapa tahu ya. Biasanya sih kebanyakan yang lulusan Rai Institute suka nge-DM saya karena pada buka catering menu sehat biasanya ya. Nah, ini kita potong-potong tipis gini untuk chicken black peppernya. Ini saya sebenarnya nggak betah banget nih. Kenapa dipotong tipis-tipis gini? Yang itu yang saya bilang, menghindari masak terlalu lama. Apalagi kalau misalnya kita restorannya kafe yang langsung dipesan orang ya. Kita lama-lama udah lagi diet, nungguin lama, nah Anda marah-marah. Oke, ini dada ayam kita sisihkan. Terserah kalau kalian mau marinate dulu boleh, marinatenya cukup ini aja. Saus tiram, kecap asin sedikit. Lalu di sini ada kecap manis. Ini black peppernya bikin sendiri aja, nggak usah beli. Saus black pepper gampang banget. Jadi kalau kalian ya beli, maaf aku minta minyak lagi. Ini ada lalatnya. Lalatnya mau dipijit kayaknya pakai minyak. Ini tolong diganti aja. Di wadah aja beli. Beli ini aja bawa nih. Maaf, sorry. Ini dibuang, ganti baru minyaknya. Ya. Udah, ini kita biarkan dulu. Tambahkan sedikit merica ya. Ini kalau saran saya nanti jangan terlalu halus seperti ini. Kalau merica hitam untuk masakan di green aja, jadi agak masih ada betul ada teksturnya ya, karena lebih bagus ya. Oke. Ini kita aduk, kita biarin. Kalau misalnya kalian mau lebih enak lagi, bisa dibiarkan semalaman ya, jadi lebih nyerap. Nah, sementara ini kita tunggu. Saya akan menyiapkan dulu ininya. Biasanya kita hanya menggunakan bawang bombay. Saya lihat cincang. Sekarang kalau mau dikeprek seperti ini, bisa ngecek dulu nih. Jangan pakai push. Biasanya dikeras, lalu oh iya, tadi yang rolade itu kalau misalnya ada yang nggak mau pakai ayam, pakai daging ikan boleh, pakai tenggiri atau pakai udang, silakan aja ya. Pakai daging sapi boleh aja, tapi kalau daging sapi harus ada yang ada sedikit lemaknya. Pakai perasaan boleh nggak? Kenapa? Pakai perasaan. Pakai perasaan, masaknya pakai perasaan. Udah. Lalu di sini kita menggunakan juga ini buat garnishnya nanti. Ini kita pakai paprika, terserah. Kalau di rumah nggak ada paprika, pakai cabai merah yang besar tuh, cabai merah gendut silakan aja. Cabai hijau silakan aja. Tapi katanya di Bali paprika murah ya. Murah banget bang. Ya kalau di Bogor mahal banget paprika. Paprika itu satu gini bisa, kalau lagi mahalnya bisa 45.000. Satu buahnya ya. Di Bogor panen sekarang bang. Ya dipanen ya? Iya lagi panennya. Oh, Mestinya bawa tadi. harusnya ya. Saya jauh. Jauh ya sayangnya. Oh, jauh kok. Ini kita potong-potong seperti ini aja, kotak-kotak besar. Nah ini masak yang saya bilang itu. Persiapan dulu, masak itu persiapkan dulu semua, baru kita tinggal eksekusi. Karena kenapa kalau misalnya lagi sambil kita eksekusi sambil nunggu nyiapin, biasanya nanti gosong kelamaan, jadi nggak enak, maksudnya nggak cepat lagi masaknya ya. Ini biasanya dikukus 20-30 menit tergantung besarnya ya. Ini kita singkirkan di sini. Ini saya sengaja pakainya warna-warni biar menarik ya. Karena makan sebenarnya katanya pakai mata ya, walaupun sehat. Kalau masakan yang menarik, kita lagi diet juga semangat ya. Kalau udah lagi diet, makanan yang ngeliatnya ayam pucet, waduh, malas aja kan. Masih datang ke rumah sampai nge-gym dibuka,
Ya, ayam rebus. Udah ada blender aja lah. Nah, ini motong batangnya, dipotong, bikin rata, jadinya bagus. Tapi terserah sih kalau ntar buat makan sendiri sih, kalian mau motongnya ke cara gimana, silakan aja ya. Iya. Cuma kalau Kan saya- dimakan sendiri. Iya, kalau di sini kan supaya menarik aja ya. Kalau saya dibilangnya abal-abal. Nah, biasakan ini ya tunggu panas dulu ya. Tunggu panas. Relaksin pikiran dulu. Gampang banget ya. Sampai sini ada kira-kira ada yang mau ditanyakan? Udah masak? Saya mau merasakan aja. Gampang. Emang gampang? Bisa, pasti gampang banget ini. Nah, nggak tahu nih ini. Ya, ini lumayan lah. Maksim lumayan lah. Maksim lumayan. Cek dulu berat nggak? Berat nggak? Coba ada yang mau Oh iya, minyak di sini kita menggunakan minyak ini minyak kelapa. Nah, barco biasanya, tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan olive, silakan aja olive tapi jangan extra virgin. Canola. Extra virgin itu cuma boleh dimakan mentah. Boleh diminum atau dituang ke salad. Extra virgin tidak tahan terhadap panas. Dan olive oil itu sebenarnya hanya cocok untuk menumis, nggak bisa untuk menggoreng ya. Karena kenapa? Karena dia resisten panasnya kurang bagus. Ya. Chef, Siap. harus teflon kah, Chef? Sebenarnya nggak juga, wajan biasa bisa. Kenapa kita pakai teflon? Karena kita bisa mengirit penggunaan minyaknya. Ya. Katanya teflon bisa bikin itu ya? Apa tuh? Kanker, penyakit. Ya itu yang saya bilang yang murah. Karena pasti nantinya itunya dapat terangkat. Beli, Mbak, aku minta itu. Sodet aku mana ya? Sendok. Bukan sendok, apa yang buat masak? Supil. Spatula. Pakai tangan lu. Sepatu saya pakai. Ini minyaknya, Pakai tangan sih. jangan. Limbat. 2 sendok aja ya. Tanganmu. Sebenarnya bisa lebih kurang lagi, nggak apa-apa. Kita bikin. Ya, kita tunggu panas. Tunggu benar-benar panas dulu. Ya, ntar boleh nggak pakai minyak? Ya. Oh ya, terima kasih. Ini apinya kurang gede, biasanya apinya nyamber ke atas. Kalian tidak beruntung nih, kompornya kecil apinya. Nah ini tadi kan kenapa minyaknya banyak, jangan takut, nanti kan diginiin sengaja saya kasih air, biasanya jadi penguapan. Biasanya sih harusnya apinya nyamber kan, biasanya minyaknya habis. Ini cuma sayang kompornya tidak bersahabat nih, kalau nggak bagus banget di fotonya. Jadi kalau apinya nyambar itu minyaknya habis. Pasti habis, kebakar. Bakar aja kayaknya. Ya. Ini sayangnya nggak keluar apinya, sayang. Saya Bakar dari atas kan. boleh aja ya. Oke, tunggu. Kenapa saya masukin bawang bombay dulu? Karena kalau bawang putih yang masuk duluan biasanya nantinya akan gosong. Kalau bawang bombay kita bisa tunggu, buset untuk nasi nih. Kita tunggu sampai caramelize ya. Biasanya kalau masukkan, tunggu harum sebentar. Yang tadi ayam sudah di caramelize. Sudah sarapan belum? Nah ini kalau masak jangan terlalu apa ya sebutnya full ya, terlalu crowded ya. Nanti matangnya jadi nggak sempurna. Biasain sesuaiin, misalnya kalian masaknya banyak, berarti pannya harus banyak. Karena kalau nggak nanti matangnya nggak sempurna. Nah ini sama nih, dipotong tipis-tipis. Nah kalian lihat kan, daging ayamnya mulai putih tuh kan. Dari bawah tuh naik ke atas, mulai memutih, antepin aja. Nah sama seperti yang saya bilang stick itu seperti itu. Ya, tapi kalau ini kalian boleh aduk-aduk nggak masalah. Nah ini kalau misalnya warnanya kurang cakep, kalian bisa tambahin kecapnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya cuma buat Tanpa kecap bisa, oh bisa aja, silakan aja, nggak masalah. Sebenarnya kalau untuk yang kita anak
fitness biasanya kan udah biasa makan gitu, makannya terbatas bumbunya. Biasanya cukup modal merica sama garam pun sudah enak ya. Atau kalian bisa pesen namanya bumbunya apa? Master Chef Secret di IG saya ada jualan. Berarti follow nih. Di situ saya jual juga bumbu lumayan juga, banyak anak-anak binaraga, biasanya pada ngambilnya anak-anak binaraga untuk dalam kondisi mau tanding ya. Karena bumbunya cuma isinya herb sama spice aja buat grill. Ya, nggak promosi sih, cuma sepaknya 40.000 bisa langsung dipesan aja. Nggak bawa saya, harusnya bawa ya. Lupa saya. Bawa. Promosi ya. Oke, nah ini kelihatan kan? Biasanya kalau untuk healthy food, Ya. saya tidak pakai kecap asin. Nggak masalah. Mengandung garam. Sebenarnya orang terlalu parno ya, karena semua makanan sebenarnya di garam, di ayam, di apa semua natriumnya ada. Nah caranya itu sebenarnya garam masih boleh, yang saya bilang itu taruhnya di terakhir. Himalayan salt. Himalayan salt oke aja. Jadi nggak masalah, sebenarnya orang terlalu parno garam. Sebenarnya nggak masalah, kita tetap perlu. Sebenarnya ya kalau mau jujur garam itu fungsinya yang bener-bener dikat itu kalau binaraga atau main fisik tanding di minggu terakhir aja. Di terakhir. Kalau nggak kita nggak masalah, nggak ada Iya. pengaruhnya kok. Kita makan misalnya kita diajak temen nih kayak ulang tahun atau apa, makanannya terasa asin gitu, kita merasa nahan air ya. Kita cukup apa? Kita minum aja air distilasi yang banyak. Iya, banyak. Justru dibanyakin lagi minumnya. Badan Nanti- itu pinter, di flash ntar. Ya, sebanyaknya aja, nggak masalah. Iya. Semakin banyak semakin. Jadi sebenarnya karena ngedemennya, nggak makan garam, nggak makan garam, padahal dia mau tanding. Iya. Ya, tapi kalau untuk ini nggak masalah sebenarnya. Kecuali emang darah tinggi. Tapi saya juga nggak setuju pemakaian garam terlalu banyak. Tapi nggak boleh tiap hari ya, Nah, Chef ya? Kalau- betul. Saya biasanya kalau garam itu makanya disebutnya pinch. Pinch itu biasanya gini, cuman gini aja, ya, tidak pakai sendok, ya. Nah Terus kalau ini kondimen gini gimana aja? kenapa? Kalau kondimen seperti ini boleh tiap hari nggak? Boleh aja, Nggak masalah. nggak masalah. Nggak bikin Nggak kalorinya. nggak masalah. Nggak Kan masalah. terukur, ya. Cuman yang kalau mau pinter, bikinnya sekalian banyak. Jadi kondimennya cukup sekali. Kan misalnya, Di box itu kan. nah, Kayak bread meal itu boleh ya? betul. Nah ini warnanya udah bagus, nggak usah terlalu ini juga. Nah ini baru dimasukkan terakhir. Kenapa dimasukkan terakhir? Supaya warnanya tetap cantik ya. Ya siap. Kalau itu masakan yang dibungkus kondisi api sedang atau di fase? Oh nggak apa-apa, terserah silakan. Nggak masalah nggak ngaruh. Mesti masak ya? Kalau saya sih senangnya panah besar supaya cepat matang ya. Nah ini udah selesai, udah tinggal di ini. Ada ntar cip-cipnya ada ini buat di ini aja, dibuatin aja. DM boleh ya. Kenapa? Malam. Kamu jangan percaya sama saya. Cuma tanpa apa-apa. Tuh, tinggal makan aja. Iya.